Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru untuk kita dimanapun engkau berada. Tuhan terus memberkati engkau di tahun yang baru ini. Tantangan pasti ada, beban semakin berat. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari Sabat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau membawa kami di Sabat pertama di tahun yang baru. Kami rindu bersama dengan Tuhan merenungkan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita di pembukaan Sabat terdapat di dalam Mazmur 23 ayatnya yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ada pemenggalan kata yang mengagumkan di ayat yang kelima. Hidangan di hadapan lawan. Bayangkan ketika pertempuran berlangsung, ketika konflik sedang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan menyediakan hidangan di medan pertempuran. Pertempuran yang saya maksudkan tentu saja berbeda seperti yang tertulis di ayat ini. Daud sering bertempur. Daud sering menghadapi lawan-lawannya, pengkhianatan, dikejar-kejar. Itulah yang dirasakan oleh Raja Daud. Hari ini kita tidak sedang bertempur face to face dengan musuh kita. Tapi pertempuran kita adalah kekurangan kita, dosa-dosa kita. Ayat ini memberikan penekanan yang kuat. Apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tetap berdaulat atasmu. Keadaan aman, keadaan tidak layak, keadaan kesulitan apapun, Dia tidak mempermalukan anak-anak Tuhan. Justru sebaliknya, Dia mempermalukan musuh kita. Lawan bisa orang, keadaan, ketakutan, terlebih dosa-dosa kita. Ini adalah tindakan Tuhan yang provokatif, yang mendukung anak-anak Tuhan yang datang kepadanya dalam segala kelemahan kita. Kita berpikir bahwa dengan doa kita, dengan penyerahan kita, kita bisa mendapatkan damai itu. Namun, Tuhanlah yang melakukan untuk kita. Tuhan tahu kebutuhan kita dan Dia mendeklarasikan hidangan di hadapan musuh kita. Sekali lagi, musuh terberat, terbesar dalam hidup kita adalah keadaan keberdosaan kita. Tetapi Tuhan sungguh baik. Tuhan menyertai kita dalam pertempuran ini, dalam pergumulan dosa kita setiap hari. Kita tidak gagal bersama dengan Tuhan. Di pemenggalan ayatnya yang kelima ini, Dia mengurapi kepala kita. Pengurapan dengan minyak melambangkan makna penyembuhan, melambangkan sukacita dan penghormatan. Dan lebih dari itu, ketika engkau diurapi, diminyaki, Tuhan menghususkan engkau untuk tujuan ilahi bagi misinya terjadi dalam hidupmu secara pribadi. Tuhan memiliki tugas bagi saudara dan saya dalam kelemahan kita,
Dalam kesulitan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia pulihkan saudara, Dia kuatkan kita, Dia sembuhkan kita. Sekalipun perjalanan panjang mungkin melelahkan kita, tapi ada pemulihan dan pemulihan jiwa dari kelelahan, dari keadaan kesusahan pergumulan hidup. Ada Tuhan yang memberikan penyembuhan dan pemulihan. Kehormatan dan sukacita menjadi bagian yang Tuhan tawarkan kepada mereka yang mau. Itu adalah gambaran saudara dan saya begitu berharga, begitu terhormat di hadapan Tuhan. Sungguh ajaib kasih Tuhan. Dia sungguh baik bagi kita. Dia tidak mempermalukan kita, justru Dia mempermalukan musuh-musuh kita. Dia mengangkat kita lebih tinggi, memahkotai kita dengan kehormatan, karena engkau berharga di mata Tuhan. Ingatlah, Sabat ini undang Tuhan, pertolongan Tuhan dan urapan sorga menjadi bagianmu, karena Tuhan merindukan pemulihan seutuhnya. Dan tandanya adalah ketika engkau menerima misi Tuhan dalam hidupmu. Sangat sederhana. Misi yang Tuhan berikan bagi kita sederhana. Tuhan, jadikanlah aku apa yang engkau kehendaki untuk saya kerjakan, untuk dapat mengasihi sesama, untuk dapat menyaksikan kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, dimanapun engkau berada, Tuhanlah yang kelihatan. Kata-katamu menyembuhkan, cara berpikirmu berbeda, karena Tuhan berserta dengan saudara dan saya. Kiranya renungan yang sederhana ini menguatkan kita. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.